Halo guys, masih bersama kami di segmen KMB Kuliah Menjelang Berbuka. Kuliah Menjelang Berbuka. Kali ini kita akan berbicara tentang kita membedah kata-kata mutiara yang seringkali dijadikan alat untuk menasihati, yaitu unjur makola wala tanjur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan seseorang, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Nah, segmen ini akan kita bagi memahami kalimat ini dalam bentuk nasihat, lalu kemudian memahami kalimat ini dalam bentuk keilmuan. Oke. Pertama, dalam bentuk nasihat. Gimana menurut Bang Wasian? Pada konteks lihatlah siapa yang mengatakan, jangan lihat apa yang dikatakan, atau sebaliknya, atau gimana? Kalau bentuk nasihat. kalimatnya itu kan sudah baik ya. Tapi kan hari ini ada pergeseran yang cukup signifikan lah di masyarakat, terutama di kalangan kita semua. Kita tahu itu, bahkan di masyarakat di bawah juga seperti itu. Contoh saja menasihati seperti di kampung-kampung kan. Kalau dia orang miskin, orang yang tidak punya, tapi apa yang dia nasihatkan itu benar pada tetangganya yang melakukan kesalahan, apakah itu didengar atau tidak? Mungkin sekarang ini jarang didengar ya, kalau Jarang-jarang. dia Tapi kalau konotasi ekonomi menengah ke bawah. Kalau dia kaya di kampung itu, dia memiliki uang, kekuasaan, maka kira-kira orang yang tidak salah dia salahkan, kira-kira itu didengar atau tidak? Oh, jangankan sampai ke situ, kentutnya aja mau orang dengar. Nah, itu pergeseran di tingkat alur bawah ya. Ya, oke. Lain lagi di banyak tatanan itu sebenarnya kata-kata ini sangat berlaku gitu. Oke. Contohnya di keilmuan gitu ya. Yeah. Keilmuan juga itu sangat berlaku. Memang kata-kata itu dibuat pada tahun-tahun kita tidak tahu ya asal mulanya siapa yang menyampaikan itu. Ini falsafah pandangan nenek moyang kita dulu lah ya. Tapi hari ini pergeseran itu di semua lini itu sudah bergeser menjadi unjur mangkola dia. Jadi siapa yang mengatakan dulu, isi perkataannya itu di belakang. Padahal falsafahnya kan jelas. Perkataannya dulu, kalau dia bermakna, berisi, bermuatan nilai kebaikan, maka itu harus diambil. Walaupun yang menyampaikan itu seorang yang pengemis atau siapakah dia, status sosialnya seperti apa tidak perlu. Yang diutamakan adalah nilai kebaikan dari perkataannya. Kalau hari ini kan tidak. Oh, betul. Oke, tadi sebentar disclaimer, tadi ada mengatakan bahwa unjur makola wala tanjur mangkola itu sebagai falsafah nenek moyang kita dulu, tapi kita disclaimer di sini kita bukan keturunan Arab. Nah, karena kalau udah keturunan Arab saya kaya, bisa jual air. Ini konteks sama pembahasan kita. Ini konteks sama pembahasan kita. Betul. Mentang-mentang dia keturunan Arab lebih didengar daripada keturunan pribumi. Ya, betul. Ya, ini kan konteks. Itu juga kan nanti kita Bang Sony mau nambahkan soal itu. Oke, kalau Bang Sony gimana nih pandangannya? Jadi sebenarnya unjur makola wala tanjur mankola itu ada di buku Mahfujot. Mahfujot itu perkataan orang Arab zaman dulu ataupun syair-syair orang Arab. Okay. Memang benar itu dari Arab emang, karena memang bahasa Arab juga kan. Tapi sebenarnya itu udah lama masuk ke Indonesia untuk dipelajari orang Indonesia sebagai tadi itu nasihat, motivasi. Jadi memang idealnya ya kita itu harus melihat makolanya dulu, apa yang dia sampaikan. Jangan kita lihat dulu yang pertama itu siapa yang menyampaikan. Jadi kalau kita langsung melihat siapa yang menyampaikan, menurutku agak susah ya. Karena kita sangat mudah untuk dibodohi ya kalau kita selalu melihat siapa yang mengatakan. Tapi memang harusnya ya kita melihat lah untuk nasihat diri kita, atau ketika kita dinasihatin, jangan seolah-olah kita menganggap orang lain itu ada di bawah kita. Jadi kita sering menindas jadinya. Kalau dia di bawah kita, apa yang dia bilang kita nggak mau dengar. Padahal itu memang sebenarnya ya benar dan baik untuk kita. Jadi itu tadi ya, idealnya ya untuk nasihat memang harus unjur makola ya. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat lu isi apa yang dia katakan untuk nasihat. Betul. Seperti itu. Oke. Kalau dalam bentuk keilmuan, kira-kira apakah kita fokus pada apa yang dikatakannya? Karena makin kemarin itu juga banyak juga orang yang ngomongnya apa, tapi secara keilmuan dia nggak ahli di bidang itu. Kan makin kemarin itu sering itu banyak
orang yang nggak ahli di bidang itu menguasai bidang itu atau Ya. menduduki Ya. kursi-kursi tertentu di bidang itu kan banyak. Ya, baik. Kak, saya ingin menambah Gimana sedikit. kira-kira itu? Khususnya di bidang agama ya. Nah, hari ini kan kita seperti kehilangan intelektual Islam itu. Iya. Intelektual Muslim itu seperti kehilangan. Jadi kita ini kan pernah menjadi santri di pondok pesantren. Syarat untuk menjadi ulama itu kan butuh banyak tahapan gitu ya. Harus Iya. menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik. Apa namanya itu? Nahu, Mantik, sorob, balaghah. balaghah, mantik, tafsir, ya kan. Hari ini kan orang hanya tahu soal satu ayat dan bisa mengartikannya melalui Google, tapi dikemas dengan kemasan yang sedikit lucu, Iya. ya, Oke, dan oke. booming di Media sosial, misalnya. maka dia akan menjadi ulama. Dianggap akan dialu-alukan sebagai ulama. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat akan selalu dibela. Oke, Nah, oke. yang oke. yang dilihat adalah siapa yang mengatakan. Contoh saya terkenal nih, Bang Yudi. Saya terkenal, orang-orang akan melihat apa yang saya sampaikan. Akhirnya Islam itu menjadi Islam versi saya. Jadi apa yang saya Oke, oke, lakukan, padahal apa yang dilakukan oleh para orang-orang yang terkenal itu sangat jauh dari nilai-nilai keislaman itu, dengan menampilkan kemewahan, ya kan, di tengah umatnya yang miskin, ya kan. Iya, iya, iya. Wah, itulah gunanya unjur makola tadi, bukan unjur mankola. Akhirnya seperti Bang Sony bilang, hari ini orang sudah berpatokan pada unjur mangkola. Unjur mangkol. Jadi ketika saya memiliki follower 11 juta di sebuah media sosial, maka Iya. apapun yang saya sampaikan itu maknanya ada atau tidak, apapun yang saya lakukan, baik itu salah secara sosial ataupun secara hukum keagamaan, orang tidak melihat itu. Yang orang lihat adalah saya sebagai saya. Apa Iya. yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan, itulah pelajaran bagi mereka. Iya. Bang Sony. Kadangkala juga kita sering kali melihat sesuatu itu dia sebagai keturunannya, itu juga bahaya. Nah, itu sangat bahaya sekali itu. Ya kan, Sangat bahaya. ini keturunan dari pribumi jadi kurang terlalu didengar lah gitu ya. Tapi kalau keturunan tertentu dapat privilege seakan-akan Ya. kentutnya pun jadi ibadah nanti ya. Iya, Ya, iya, ini itu. kan ini hal-hal yang hal-hal yang banyak dan hari ini terjadi besar-besaran. Ya, itu kegelisahan juga buat kita ya. Kenapa Nabi Muhammad itu menyebut Ali, Utsman dan lain sebagainya itu sahabat? Kenapa ya? Karena dia egaliter gitu ya. Iya, betul. Kalau dia menyebut Ali atau Abu Bakar sebagai murid, mungkin hari ini itu bisa diberlakukan. Justru Nabi itu hadir sebagai orang yang sama dengan para sahabatnya. Betul, iya ya. Makanya ketika hari ini ada orang yang menganggap dirinya sebagai berhala baru, sebenarnya dia sedang menantang Nabi Muhammad SAW. Betul. Sedang menantang ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kembali lagi tadi, unjur mankola. Ketika kamu keturunan seseorang yang Yang dalam konotasi misalnya punya pesantren pesantren bapaknya gitu. atau apa, maka kamu terlahir memiliki privilege yang akan dihormati orang. Apapun yang kamu ucapkan, maka Kebenaran. itu sebagai kebenaran. Ah, ini salah Itu nih. bisa jadi dua hal. Yang pertama, para ulama memang gagal mendidik umat untuk memahami Islam secara benar, Oke. atau memang umatnya tidak mau belajar Ya. untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Oke, kalau Bang Sonip gimana? Tapi menarik itu ya memang. Sebenarnya itu kan laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu kan hanaja. Seorang pemuda itu bukan mengatakan ini ayahku, tapi seorang pemuda apalagi moyangku. apalagi Jauh kali tuh. jauh kali. Sedangkan kita mengatakan ini ayahku aja nggak seorang pemuda. Walakinnal fata mayyakulu kan hanaja, tapi seorang pemuda itu mengatakan ini aku. Karena dia memang bukan pemuda. Nama jadi Dia penjual air. jadi Air. jadi Berkah. pergeseran itu sekarang ya memang udah ya seperti itu ya. Mankola tadi sebenarnya itu bukan, kalau kita lihat dari sekarang ya, bukan hanya orang yang pelakunya yang berbicara, tapi mankola itu bisa melalui ayahnya tadi. Dia nggak bicara tapi ayahnya bicara untuk mewakili
anaknya. Oke, oke. Nah, Tapi ini menarik ya. Kalau kita masukkan dalam mustalahul hadis itu. ya masalah hadis ya. Itu yang pertama dilihat itu orangnya. Betul. Apakah orang itu terpercaya atau tidak. Ya. Ini gimana konteks unjur makola ini? Apakah ada pengecualian atau gimana? Ini perlu dibicarakan juga karena dalam kodifikasi hadis itu kan kita juga harus melihat tuh ulama-ulama ini dia terpercaya atau nggak, tersambung nggak sanadnya. Ya. Tuh. Nah, Bagaimana dengan konteks unjur makola ini, Bang? nah yang menjadi permasalahan adalah pemahaman umat itu soal memahami agama itu kan secara doktrinal. Oke. Jadi orang beragama hari ini ya orang yang mengatakan sholat itu ya berdasarkan apa kata guru saya, bukan apa yang saya pelajari, kan begitu. Jadi sangat sulit memang merubah ini. Kita tidak tahu ini salah pada para intelektualnya atau salah pada umatnya yang memahami Islam itu sendiri. Sehingga unjur makola tadi seharusnya menjadi pegangannya buat kita semua ya, walaupun itu hanya sebatas mahfuzat tadi, ya kan, syair-syair dari orang Arab, tapi itu sangat bermakna, sangat dalam maknanya dalam memahami agama kita sendiri sebenarnya. Betul. Makola Dalam itu kita tidak penting status orang apapun itu, ketika yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan, nilai-nilai atau hukum-hukum Allah, maka itu harus kita pegang sebagai pegangan. Tapi hari ini yang kita lihat kan yang tadi, ketika bapaknya adalah seorang ulama ya kan, seorang tokoh agama yang notabene memiliki banyak umat, maka dia akan turun kepada anaknya yang kita tidak tahu kapasitasnya ada atau tidak. Tapi ketika dia disebut, mohon maaf ini Habib, Gus, ya kan, saya secara pribadi tidak menentang. Ya, itu. Nanti kita dibilang bid'ah ini. Ya kita tidak menentang, ya kan? Bahaya juga ini. Tidak menentang. Selagi dia Gus memiliki kapasitas yang cukup, banyak Gus-Gus, ya kan? Ada Gus Baha, ya kan? Ada Gus Kausar. Itu kan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Tapi Betul. kan kita tidak sedikit juga melihat Gus-Gus yang mengataskan Gus, ya kan? Contohnya Gus Samsudin, kan begitu kan? Ya, soal fenomena Habib sekarang kan juga lagi dalam perbincangan yang cukup sengit ya di media sosial ya, antara pro dan kontra begitu kan. Oke, betul. Sebenarnya kita harus kembalikan lagi tadi kepada Islam itu sebenarnya hadir atas dasar keturunan kah? Atau atas dasar ilmu pengetahuan? Oke. Maka kalau kita berdasarkan ilmu pengetahuan itu berkembang, dan ulamanya juga harus mengupgrade dirinya kan. Dia tidak bisa bercerita soal kekuatan kakek saya, kewalian kakek saya, tapi dia harus bercerita tentang Islam dan teknologi. Iya. Gimana kalau kakeknya itu dulu mitos? Nah, Lebih ngeri lagi. Lebih ngeri ya kan? Iya, makanya kita harus kembalikan Islam itu ya kepada ya kita juga kita ini tidak liberal ya, kita ini santri gitu ya. Seluruh ibadah kita yang sama dengan ibadah-ibadah teman-teman yang mungkin ya perbedaannya mungkin cuman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kita secara ibadah sama. Tapi secara pemikiran Islam kita ingin mengembalikan Islam itu kepada khitohnya ya, tentang afala tatafakkarun. Ya, itu kan sangat banyak disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Artinya berpikir itu harus diutamakan dalam Islam. Jangan melihat orang karena ketokohannya kita sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na itu masih ada proses berpikirnya. Sekarang tidak. Sami'na wa anjehna. Begitu dia dengar, dia langsung gitu. Iya, langsung begitu. Manut ya. Langsung manut. Padahal proses taat itu kan ada proses itu manusia untuk taat pada orang lain ya kan. Ada proses berpikir bagaimana kita mungkin bisa taat kepada orang ini ketika dia tidak memiliki kapasitas yang cukup. Mungkin ada ada karomahnya bawa orang ke surga, itu kan banyak di medsos itu. Macam lah memang. Iya, macam kan. Viral itu, Viral ya. Ya, kita tidak menjelekkan
satu golongan lah. Tapi kan kalau kita mau jujur-jujuran pada diri kita sendiri, teman-teman boleh jujur. Tapi itu harus dengan pengertian. Perjalanan spiritual Nabi itu ada, Isra Mi'raj namanya, ada Gua Hira namanya. Tapi itu kan perjalanan kenabian ya. Dalam kehidupan manusia ada namanya tentang ada karomah. Tapi kan karomah itu menurut saya adalah perjalanan spiritual seseorang yang tidak pernah bisa diceritakan pada orang lain. Karena menceritakan perjalanan spiritual kita kepada Tuhan, kepada orang yang awam, itu akan menyesatkan orang lain. Iya, apalagi dijual ya. Apalagi dijual. Karena kalau menurut gue itu karomah atau kayak mukjizat itu sama seperti mimpi. Kenapa? Mimpi itu yang tahu kan hanya kita. Iya. Hanya kita. Dan ketika kita itu berusaha untuk menceritakan, maka akan ada dua kemungkinan, orang percaya dan tidak percaya. Dan jangan salahkan orang percaya dan jangan salahkan orang tidak percaya. Iya, betul. Karena itu bukan keimanan, itu nggak mesti diimani, harus percaya. Jadi kalau ada kita nggak percaya orang bisa terbang, karomah kiai ini itu, kita nggak percaya, ya nggak berdosa juga. Menurunkan susu ya. Menurunkan susu, ini tasbih yang apa yang berkhasiat ini kita nggak percaya akan halal itu. Menghidupkan orang mati ya. Menghidupkan orang mati. Nah kalau kita nggak percaya kan itu kita nggak berdosa. Iya. Karena itu nggak mesti diimani. Iya, juga. betul. Oke. Jadi Islam itu sebenarnya teman-teman ada syariat, ada hakikat. Ya. Tapi yang paling penting dalam Islam itu kita belajar syariatnya dulu. Nah. Apa yang boleh, apa yang tidak, ya kan? Kalau makrifat itu kan perjalanan cukup panjang itu. Jadi teman-teman tidak usah terlalu mendengarkan para penceramah yang hanya bicara tentang kewalian gitu. Kalau dia menceritakan keajaiban-keajaiban Nabi atau mujizat-mujizat Nabi, itu memang sebuah pelajaran. Tapi kalau dia menceritakan kewalian kakeknya dan sampai hari ini tidak ada yang bisa membuktikan itu benar atau tidak, Ya. maka itu kita hindari saja. Jadi, karena itu menjauhkan kita dari syariatnya Islam itu, begitu. Betul ya. Jadi gini bang, makanya benar kata Nabi, berbicaralah sesuai dengan kemampuan pendengarmu, bukan sesuai dengan kemampuanmu. Iya, Iya. ada wabil hikmah ya. Nah betul. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya ketika orang awam diceritakan dengan hal-hal yang seperti itu. Iya, Jadi yang salah siapa? Pendengarnya apa pembicaranya? Iya. Sama ibaratnya ketika seorang guru S1 Iya. dia mengajar di tingkat SD menggunakan bahasa ilmiah. Ya, betul. Orang yang anak SD apakah perlu disalahkan? Apakah disalahkan? Ya enggak. Betul ya. Masalahnya gurunya tidak bisa menyesuaikan kondisi di mana dia tinggal, di mana dia berletak, sama siapa dia berbicara. Nah, Iya. yang paling menakutkan bagi kita adalah kepenatikan buta itu loh. Betul. Sehingga kita Taklidul akma, betul. Ah, Taklidul kalau akma, kita ya. berbicara begini, diskusi begini, nanti akan ada orang-orang yang radikal, radikal menghujat liberal, kita akan kelompok dianggap Wahabi kan, ahli bidah. Satu lagi tuh, Padahal jamin masuk neraka. karena ya teman-teman, Islam itu adalah diskusi. Jadi ilmu pengetahuan itu harus didiskusikan. betul. Dia tidak bisa didiamkan dan hanya berada pada satu orang. Ketika agama itu hanya ada pada satu orang, maka akan ada masalah pada agama ini. Jadi firqah Iya. ya. Iya. Jadi Islam itu harus menyeluruh, pengetahuan itu harus ada pada kita semua. Maka itulah Islam yang sebenarnya. Iya. Ketika seorang Bang Sonip menyatakan bahwa ini boleh, maka saya pun harus punya argumentasi bahwa menurut saya itu tidak boleh. Dia harus punya argumentasi antara boleh dan tidak. Itulah Islam. Remang-remang deh. Iya. Jadi setidaknya setiap orang yang beragama Islam itu harus punya argumentasi hukum. Iya. Harus punya argumentasi keilmuan masing-masing sehingga Islam itu indah. Kenapa Islam itu tidak indah hari ini? Karena Islam itu hanya berada pada satu orang, dan orang itulah yang menjadikan dirinya sebagai berhala baru yang disembah oleh para pengikutnya. Itu sangat berbahaya. Nabi Muhammad tidak pernah ingin menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Walaupun kita semua memuliakan beliau, tapi beliau dalam kehidupannya adalah adalah seorang nabi yang hidup secara manusiawi yang sama dengan para sahabatnya. Sementara hari ini Betul. sangat banyak, teman-teman boleh cari di internet, orang-orang yang ingin sekali dihormati, bahkan dicium tangannya bolak-balik, dadanya, semuanya, sehingga dia berjalan orang tunduk,
Menurut saya itulah feodalisme dalam Islam yang sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Ketika kefanatikan dalam Islam itu diajarkan terus-menerus, maka kebodohan akan muncul. Oke. Kebodohan adalah yang pertama kali dilawan oleh Nabi Muhammad pada masanya. Singkat Oke. saja. Singkat. Singkat Jadi saja. capek-capek Nabi Muhammad itu menghabisi berhala, umatnya sekarang sibuk menciptakan berhala. Ya. Muhammad mungkin menghancurkan berhala berbentuk patung, sekarang berhalanya hidup. Jual air berhalanya, jual air, jual tasbih berhasiat mendatangkan jodoh, macam lah pokoknya. Dan perlu disadari bahwa mukjizat terbesar Nabi itu bukan menghidupkan orang mati, bukan menyembuhkan orang sakit, tapi adalah ilmu pengetahuan yang berbentuk dalam Al-Quranul Karim. Itu yang perlu digarisbawahi. Kenapa ini penting kita bahas? Terkini ini menjadi persoalan yang sangat serius. Klik. Orang sangat mudah untuk menjual belikan keturunan tertentu untuk komoditas ekonomi. Itu sangat banyak. Tasbih titipan terdahulunya. Lalu kemudian air bisa menyembuhkan orang sakit. Kiswah. Macam lah ya. Macam lah. Perlu nanti ada rambut sampai rambut atas dan bawah nanti kan yang dijual. Ya ini konotasi Teman-teman canda aja. ya itu saya tambah sedikit bahwa Nabi itu tidak pernah meninggalkan harta benda ya. Tapi hari ini seakan-akan Nabi itu dimunculkan secara fisik ya. Ya teman-teman tahu ya. Ketik saja di internet tentang gigi Nabi, tentang rambut Nabi. Dan itu memiliki nilai ekonomis yang cukup luar biasa. Iya. Karena semua umat ini kan rindu pada nabinya ya kan. Iya. Sementara Hal yang paling disesali oleh Rasul mungkin ketika umatnya bodoh. Itulah kenapa mukjizat hari ini adalah ilmu pengetahuan. Iya, betul. Teman-teman. Kembali pada Al-Quran dan hadis, cari ulama-ulama yang bisa menurut teman-teman yang menambah ilmu pengetahuanmu. Tinggalkan ulama-ulama yang walaupun siapapun keturunannya yang Anda anggap akan jauh lebih membodohkan Anda. Betul. Atau kalau nggak nemu ulama-ulama, ketemu ulame-ulame. Ya.